Halo semuanya, jika saat ini Anda berusia di atas 60 tahun, besar kemungkinan di dalam kulkas Anda saat ini terdapat satu jenis makanan yang selama ini Anda percaya sebagai ramuan kesehatan seumur hidup. Namun fakta yang mengejutkan adalah bahwa makanan tersebut bisa saja sedang menebarkan bahaya secara diam-diam ke otak Anda saat Anda tertidur. Tidak ada tanda-tanda awal seperti nyeri dada dan tidak ada sinyal peringatan apapun. Hanya saja, suatu pagi saat Anda membuka mata bicara Anda mungkin menjadi gagap lengan, tidak bisa diangkat, atau langkah kaki menjadi goyah. Saya Dr. Agus Setiawan yang telah merawat kesehatan kardiovaskular selama lebih dari 30 tahun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sepanjang karier saya telah melihat terlalu banyak pasien seperti ini. Yang mengejutkan adalah penyebabnya bukanlah rokok atau makanan cepat saji, melainkan sayuran yang kelihatannya tidak berbahaya. Ya, beberapa jenis sayuran dapat memicu reaksi berbahaya pada tubuh yang menua, terutama jika dimakan pada waktu yang salah atau dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang diminum setiap hari. Risikonya akan semakin besar. Kita sering diajarkan bahwa sayuran dan tanaman adalah kunci kesehatan dan percaya bahwa mereka bekerja hampir seperti obat. Namun ada satu kebenaran yang jarang disebutkan bagi lansia, beberapa sayuran bisa menjadi pedang bermata dua. Mereka dapat meningkatkan risiko pendarahan otak, memicu pembentukan gumpalan darah, atau membuat tekanan darah melonjak tiba-tiba. Dalam video hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 9 jenis sayuran umum yang secara diam-diam dapat memengaruhi otak Anda, sekaligus memandu Anda tentang cara makan yang cerdas agar Anda tetap bisa menikmati makanan favorit dengan aman tanpa mengubahnya menjadi bahaya. Terutama sayuran terakhir yang akan saya perkenalkan adalah makanan yang disantap hampir setiap minggu oleh sebagian besar orang tua, padahal itu mungkin yang paling berbahaya. Dan untuk setiap sayuran, saya akan menjelaskan secara rinci cara memakannya dengan benar dan sehat, khususnya cara menghilangkan risiko pemicu stroke. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saran kesehatan yang praktis. Dan jika menurut Anda konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan angka 2 di kolom komentar. Atau jika belum cukup memuaskan, tinggalkan angka 0 agar saya dapat memperbaikinya di masa mendatang untuk saluran sehat. Itu menyenangkan ini. Sekarang mari kita bahas sayuran pertama bersama-sama. Apakah Anda percaya ada penjahat tersembunyi di antara sayuran yang biasa ada di meja makan kita sehari-hari yang perlahan-lahan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan meningkatkan risiko stroke? Yang saya maksud adalah bayam. Seumur hidup kita selalu mendengar ini, makanlah banyak sayuran agar sehat. Di antaranya bayam dianggap lebih baik karena kaya akan zat besi dan vitamin. Namun fakta bahwa sayuran yang tampak tidak berbahaya ini bisa menjadi elemen risiko diam-diam yang mengancam kesehatan otak dan jantung jika dimakan dengan cara yang salah belum banyak diketahui. Bayam mengandung banyak komponen yang disebut oksalat. Biasanya ini tidak menjadi risiko besar. Namun, jika dikonsumsi bersama kalsium atau suplemen vitamin D dosis tinggi yang dikonsumsi oleh hampir semua orang berusia di atas 60 tahun untuk mencegah osteoporosis, oksalat dapat berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal-kristal kecil. Jika kristal-kristal ini menumpuk di dalam pembuluh darah, seiring berjalannya waktu, pembuluh darah akan kehilangan elastisitasnya, ibarat pipa air yang berkerak. Akibatnya, pembuluh darah tidak dapat berkontraksi dan rileks dengan baik, tekanan darah meningkat dan risiko stroke iskemik penyumbatan pun ikut membesar. Saya pernah bertemu seorang pasien berusia 70-an tahun di Surabaya. Beliau mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D setiap hari untuk mencegah pengeroposan tulang, dan karena percaya bahwa sayuran adalah obat segala penyakit, beliau makan sayur bayam atau tumis bayam hampir setiap hari. Akibatnya beberapa tahun kemudian hipertensi dan pengerasan pembuluh darahnya berkembang jauh lebih cepat dibandingkan orang seusianya hingga beliau harus dirawat di rumah sakit. Itu bukan karena pasien tersebut menjalani gaya hidup tidak sehat, melainkan karena keyakinan bahwa semakin banyak makan sayur, semakin baik, sehingga beliau mengabaikan kombinasi makanannya. Lantas, apa yang harus dilakukan? Anda tidak perlu membuang bayam sepenuhnya dari menu makanan Anda.
Masalahnya bukan pada sayurannya, tetapi pada cara konsumsinya. Jika Anda merebus bayam dalam air mendidih, lalu membuang air rebusannya, jumlah oksalat akan berkurang secara signifikan. Yang lebih penting adalah jangan memakannya bersamaan dengan kalsium atau vitamin D dosis tinggi. Berikan jeda waktu beberapa jam dan makanlah dalam jumlah yang wajar. Dengan cara ini, Anda bisa mempertahankan manfaat nutrisinya sambil menghindari risiko kerusakan pembuluh darah. Sayuran kedua yang sering disebut sebagai superfood dan mendapat banyak pujian, tahukah Anda bahwa sayuran ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan otak dan pembuluh darah? Yang saya maksud adalah brokoli. Sayuran hijau yang renyah dan manis ini dipercaya banyak orang baik untuk mencegah kanker dan penuaan. Namun setelah usia 60 tahun, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah, brokoli bisa menjadi teman sekaligus musuh. Brokoli sangat kaya akan vitamin K. Biasanya, vitamin K adalah komponen yang sangat diperlukan untuk mengatur proses pembekuan darah, membantu agar pendarahan tidak berlangsung lama saat terjadi luka. Namun jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, vitamin K menjadi elemen yang sangat sensitif. Jika makan brokoli terlalu banyak darah, bisa menjadi kental gumpalan darah trombosis, mudah terbentuk dan risiko stroke meningkat. Sebaliknya, jika tiba-tiba berhenti makan brokoli sama sekali, darah bisa menjadi terlalu encer yang dapat memicu pendarahan internal atau pendarahan otak. Saya teringat seorang pasien berusia 68 tahun di Medan. Ia rutin minum obat pengencer darah setelah menjalani prosedur pemasangan ring jantung, tetapi pola makannya tidak teratur. Ada minggu di mana ia makan brokoli 3,4 kali berturut-turut, dan ada minggu di mana ia tidak memakannya sama sekali. Akibatnya tingkat pembekuan darahnya INR terus berfluktuasi. Kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Sekali waktu kadar darahnya turun tak terkendali hingga ia hampir dilarikan ke UGD. Ini terjadi bukan karena masalah pada obatnya, melainkan karena pola makan yang tidak teratur. Solusinya sebenarnya sangat sederhana. Tidak perlu melarang brokoli sama sekali dan tidak perlu juga memakannya terlalu banyak. Yang terpenting adalah menjaga kestabilan. Jika Anda makan brokoli 2 atau 3 kali seminggu, pertahankan pola itu secara konsisten. Jangan berubah-ubah, minggu ini makan banyak, minggu depan sedikit. Dan jangan lupa setiap perubahan dalam pola makan, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, harus didiskusikan dengan dokter. Sayuran ketiga adalah sayuran untuk salad, yaitu selada. Kita selalu mengira salad selada membuat perut nyaman dan baik untuk jantung. Namun sulit dipercaya bahwa makan salad selada di malam hari justru bisa menjadi penyebab darah menjadi kental di malam hari. Tapi nyatanya hal ini cukup sering terjadi. Selada romaine atau selada keriting dengan rasanya yang renyah dan segar sering dinikmati dalam salad, dan banyak yang berpikir jika dimakan sebagai pengganti nasi, itu akan membantu tidur, nyenyak, menurunkan berat badan, dan baik untuk pembuluh darah. Namun fakta yang kurang diketahui adalah sayuran ini memiliki efek diuretik peluru air seni yang ringan. Terutama jika dimakan sebelum tidur malam, tubuh akan mengeluarkan lebih banyak cairan. Akibatnya, tubuh mudah mengalami kekurangan cairan dehidrasi di malam hari. Jika kekurangan cairan darah menjadi kental dan sulit mengalir dalam pembuluh darah, menciptakan lingkungan yang ideal untuk pembentukan gumpalan darah. Salah satu pasien saya, seorang lansia berusia 72 tahun yang tinggal sendiri, selalu mengganti makan malamnya dengan sepiring salad selada sederhana. Beliau percaya cara ini praktis dan sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau mengeluh sering buang air kecil di malam hari, dan saat bangun pagi merasa pusing serta tubuh terasa berat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekentalan darahnya meningkat, dan ia menghadapi risiko stroke. Yang mengejutkan, beliau tidak merokok dan tidak banyak minum alkohol. Penyebabnya berawal dari kebiasaan yang tampak tidak berbahaya itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tidak perlu berhenti makan selada sama sekali. Masalahnya ada pada waktu makannya. Jika dimakan saat makan siang atau sore hari, tubuh punya cukup waktu untuk memetabolisme dan mengisi kembali cairan sehingga sama sekali tidak berbahaya. Namun makan selada sebagai pengganti nasi di larut malam harus dihindari, apalagi jika disertai beberapa gelas alkohol sebelum tidur, itu akan semakin berbahaya. Poin yang ingin saya tekankan adalah begini.
Apa yang kita percaya baik untuk kesehatan, faktanya mungkin hanya benar dalam situasi tertentu. Makan selada di waktu yang tepat membuat tubuh ringan dan aliran darah lancar. Namun jika dimakan di waktu yang salah, itu justru bisa menjadi asisten yang mendorong terjadinya stroke saat Anda tertidur. Sayuran keempat adalah wortel mentah. Wortel yang renyah dan manis mudah dianggap sebagai makanan yang boleh dimakan sebanyak apapun, tetapi sebenarnya bisa menjadi biang keladi melonjaknya tekanan darah di malam hari. Mungkin sulit dipercaya, tetapi saya telah melihat kasus seperti ini beberapa kali pada pasien di atas usia 60 tahun. Wortel mentah mengandung banyak gula alami. Jika dimakan pada malam hari, terutama sebelum tidur, gula darah akan naik drastis. Namun tak lama kemudian gula darah akan turun kembali secara drastis. Saat itu, tubuh menganggapnya sebagai situasi darurat dan segera mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin atau kortisol sebagai sinyal penyelamatan. Akibatnya, jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan risiko stroke datang mengintai secara diam-diam saat tidur. Saya pernah merawat pasien berusia 67 tahun. Beliau punya kebiasaan makan wortel mentah seperti camilan sambil menonton TV larut malam. Beliau menikmatinya karena berpikir itu sehat. Namun tak lama kemudian ia mulai sering terbangun tengah malam dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darah dan detak jantungnya berfluktuasi tidak teratur sepanjang malam. Ini adalah akibat langsung dari kebiasaan makan wortel mentah sebelum tidur. Lalu, apa solusinya? Tidak perlu berhenti makan wortel sama sekali. Sebenarnya wortel adalah sumber nutrisi yang hebat dengan serat dan vitamin yang melimpah. Hanya saja harus dimakan dengan benar. Jika wortel dimasak, kecepatan penyerapan gulanya akan melambat dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah siang hari. Karena di siang hari tubuh bisa mengonsumsi energi tersebut dengan cukup. Dengan cara ini Anda bisa menikmati manfaat wortel tanpa mengubahnya menjadi jebakan gula darah di malam hari. Sayuran kelima yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bawang putih. Mungkin agak sulit dipercaya karena bawang putih adalah bumbu yang umum di dapur kita. Namun bawang putih bisa menjadi obat mujarab, pelindung pembuluh darah, atau sebaliknya menjadi pisau bermata dua yang mengancam nyawa. Mungkin terdengar seperti menakut-nakuti, tetapi saya benar-benar telah melihat tidak sedikit pasien yang dirawat di rumah sakit karena kebiasaan konsumsi bawang putih yang salah. Bawang putih mengandung komponen khusus bernama allicin. Ini adalah pengencer darah alami yang sangat kuat. Dalam keadaan normal ini membantu mencegah gumpalan darah dan melindungi jantung. Namun jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, kombinasi ini justru menjadi berbahaya. Darah bisa menjadi terlalu encer sehingga dapat terjadi pendarahan pada pembuluh darah otak atau saluran pencernaan. Akibatnya bisa berupa pendarahan otak atau pendarahan dalam perut yang jika tidak ditemukan tepat waktu bisa fatal. Salah satu pasien saya berusia 70 tahun sangat percaya bahwa makan bawang putih mentah setiap hari bisa membersihkan darah dan mencegah penyakit jantung. Namun beliau lupa fakta bahwa beliau sedang mengonsumsi obat pengencer darah pasca pemasangan ring jantung koroner. Suatu hari beliau tiba-tiba mengalami sakit perut hebat dan datang ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menemukan pendarahan saluran cerna yang parah. Untungnya karena ditemukan tepat waktu, nyawanya bisa diselamatkan. Namun jika sedikit saja terlambat, beliau bisa kehilangan nyawa. Yang menyedihkan adalah beliau percaya sedang melakukan hal baik untuk kesehatannya, padahal justru sedang mendorong dirinya sendiri ke ambang kematian. Jadi, apa solusinya? Tidak perlu berhenti makan bawang putih sama sekali karena bawang putih jelas merupakan bahan makanan yang berharga. Namun yang harus diingat adalah konsumsilah secukupnya, jangan berlebihan, dan terutama jika sedang minum obat pengencer darah, Anda wajib berkonsultasi dengan dokter. Percakapan singkat dengan dokter bisa menyelamatkan Anda dari komplikasi berbahaya. Makanan keenam adalah bawang bombay. Bawang bombay yang ada di hampir setiap dapur. Tahukah Anda bahwa ia menyimpan risiko membekukan darah di malam hari, di samping melindungi jantung? Terdengar agak asing, tetapi ini adalah kebenaran yang sama sekali tidak diketahui banyak. Lansia. Bawang bombay mengandung komponen alami bernama quercetin. Ini memiliki khasiat menurunkan tekanan darah yang tampaknya sangat baik bagi banyak lansia dengan hipertensi. Namun, apa yang terjadi jika tekanan darah turun terlalu drastis di malam hari?
tubuh akan segera menyempitkan pembuluh darah secara mendadak untuk mempertahankan aliran darah. Dan penyempitan tiba-tiba itulah yang menciptakan kondisi terbentuknya gumpalan darah. Inilah penyebab mengapa banyak orang diam-diam menghadapi risiko stroke saat tertidur. Ibu saya sendiri dulu sangat suka bawang bombay. Terutama di malam hari, beliau makan bawang bombay mentah karena percaya itu membersihkan darah dan mencegah penyumbatan arteri. Namun ibu sering berkata begini, kalau bangun ke kamar mandi malam-malam, kepala terasa pusing, bahkan pernah hampir pingsan karena vertigo. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah malam hari ibu turun terlalu rendah, lalu tubuh secara refleks menyempitkan pembuluh darah, menyebabkan fluktuasi parah. Akibatnya risiko gumpalan darah meningkat drastis. Jadi apakah harus berhenti makan bawang bombay? Jawabannya tidak. Bawang bombay tetap makanan berharga kaya antioksidan dan baik untuk jantung. Namun penting untuk memakannya dengan benar. Prioritaskan konsumsi saat makan siang atau sore ketika tubuh masih aktif dan hindari makan terlalu banyak di malam hari, terutama jika Anda sudah memiliki penyakit jantung atau sedang minum obat darah tinggi. Mari kita beralih ke sayuran ketujuh. Bisakah Anda menebak sayuran apa itu? Itu adalah jagung. Sulit dipercaya bahwa jagung, makanan yang tampak sehat, manis, dan akrab di lidah, sebenarnya bisa memberikan tekanan pada pembuluh darah otak ibarat karet gelang yang terus-menerus ditarik dan dilepaskan. Namun itulah kebenaran yang ingin saya peringatkan hari ini. Jagung sebenarnya mengandung pati yang sangat tinggi, hampir setara dengan nasi putih. Jika dimakan terutama di malam hari, gula darah akan naik drastis lalu turun kembali. Gejolak gula darah yang berulang ini membuat dinding pembuluh darah mengembang dan menyusut secara tidak normal, menimbulkan stres oksidatif yang menciptakan situasi seolah-olah ada retakan-retakan kecil di dalam pembuluh darah. Seiring waktu, retakan ini membuat aliran darah ke otak menjadi tidak stabil, meningkatkan risiko terjadinya transient iskemik, attack serangan iskemik sesaat, stroke ringan yang merupakan sinyal peringatan kecil sebelum stroke yang sebenarnya terjadi. Kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah menganggap jagung sebagai sayuran bergizi dan menambahkannya di meja makan sebagai lauk, padahal jagung bukanlah sayur, melainkan karbohidrat yang hampir sama dengan nasi. Jadi jika makan jagung, anggaplah itu sebagai sumber pati utama dan kurangi porsi nasi atau mie, jangan dimakan sebagai tambahan layaknya lauk pauk. Yang ingin saya tekankan bahayanya bukan pada jagung itu sendiri, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkannya. Jika dimakan secukupnya dan diganti secara bijak, jagung tetap bisa menjadi sumber energi yang baik. Namun, jika dianggap sebagai sayuran diet dan dimakan sepuasnya, Anda tanpa sadar sedang membuat pembuluh darah Anda membayar harganya. Lalu bagaimana dengan sayuran ke-8 yang akan saya sampaikan sekarang? Pernahkah Anda mendengarnya? Asparagus sering disebut sebagai rajanya sayuran, rasanya enak, berkelas, dan baik untuk kesehatan jantung. Itu benar, tetapi hanya setengah benar. Karena sejujurnya, jika asparagus dimakan di waktu yang salah, ia bisa berubah dari obat menjadi asisten yang membantu penyumbatan pembuluh darah otak. Mungkin terdengar asing, tapi saya benar-benar melihat kasus seperti ini pada tidak sedikit pasien lansia. Asparagus pada dasarnya memiliki efek diuretik. Artinya, jika dimakan malam hari, Anda akan sering buang air kecil. Setiap kali ke kamar mandi, cairan tubuh terbuang. Jika kekurangan cairan di malam hari, darah menjadi kental dan alirannya melambat. Inilah kondisi yang tepat bagi terbentuknya gumpalan darah. Gumpalan itu, jika bergerak ke otak dalam sekejap, bisa menyebabkan kelumpuhan separuh badan atau bahkan stroke. Jika Anda makan banyak asparagus, setiap malam Anda harus bangun 3,4 kali untuk ke kamar mandi, dan besok paginya akan merasa pusing dan lelah. Ini bertepatan dengan waktu di mana stroke paling sering terjadi. Ini bukan berarti Anda harus berhenti makan asparagus sama sekali. Justru asparagus adalah sayuran hebat kaya nutrisi yang sangat baik jika dimakan dengan benar. Kuncinya ada pada waktu. Konsumsilah saat sarapan atau makan siang dan minumlah cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang. Dengan begitu Anda bisa menikmati manfaat asparagus sepenuhnya sambil menghindari risikonya. Dan sekarang saya ingin memandu Anda ke sayuran terakhir. Mungkin ini adalah sayuran yang
dimakan beberapa kali seminggu di hampir setiap rumah tangga di Indonesia, yaitu tomat. Namun fakta yang kurang diketahui adalah tomat dan kerabatnya dapat memicu reaksi berbahaya yang bisa disalahartikan sebagai gejala stroke yang sebenarnya. Penasaran bukan? Ya, hampir di setiap kulkas rumah di Indonesia ada tomat. Pagi hari mungkin minum jus tomat, siangnya makan dengan lalapan atau sambal, dan malamnya sebagai pelengkap masakan. Tomat dan tanaman dari keluarga terong-terongan nightshade seperti terong cabai dan kentang sudah lama dianggap teman baik bagi kesehatan. Namun yang ingin saya sampaikan dengan jujur hari ini adalah bahkan sayuran yang akrab itu pun jika dimakan salah bisa membuat tubuh jatuh ke dalam kondisi yang persis seperti stroke. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi ini adalah kebenaran yang sering saya hadapi di ruang praktek. Tomat dan sayuran keluarga terong mengandung komponen alami seperti histamin, tiramin, dan solanin. Bagi orang muda ini bukan masalah besar. Namun bagi lansia yang elastisitas pembuluh darahnya sudah menurun, komponen ini bisa menyempitkan pembuluh darah, memicu peradangan, dan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya, bisa muncul sakit kepala kelelahan, nyeri otot, bahkan bicara menjadi berbelit-belit yang sangat mudah disalahartikan sebagai stroke sungguhan. Saya pernah memeriksa Pak Budi, seorang pasien berusia 72 tahun di Jakarta. Beliau tiba-tiba bicaranya gagap dan merasa pusing, sehingga mengira pembuluh darah otaknya tersumbat dan buru-buru dirawat. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan penyebabnya adalah makan malam yang terlambat dengan menu salad tomat porsi besar dan kentang goreng berturut-turut. Ini tidak berarti tomat atau kentang harus dihapus dari menu. Justru mereka adalah sumber nutrisi berharga yang menyediakan vitamin, antioksidan, dan serat. Masalahnya hanya pada cara makannya. Rahasianya adalah dimasak, dimakan secukupnya, dan jangan makan terlalu banyak sekaligus. Terutama di larut malam, saat tubuh menjadi lebih sensitif, Anda harus lebih berhati-hati. Contohnya makan sup tomat semangkuk saat makan siang sangat bagus, tapi makan sepiring penuh salad tomat mentah jam 10 malam bisa berbahaya. Musuh kesehatan tidak selalu ada di tempat asing. Kadang ia bersembunyi dalam makanan yang kita percaya dan makan dengan akrab. Mengetahui cara konsumsi yang benar itulah kunci sejati untuk menjaga otak, jantung, dan umur panjang Anda. Jika Anda masih menyimak sampai sini, saya dengan tulus ingin menyampaikan lebih lanjut tentang makanan yang sangat dekat dengan kita yang bisa meningkatkan risiko stroke. Setelah usia 60 tahun, banyak dari kita terbiasa dengan makanan tradisional. Acar yang segar, sambal pedas, semangkuk sup hangat, atau mungkin jamu herbal. Namun jujur saya katakan, justru makanan-makanan yang seolah telah menyatu dengan kehidupan itulah yang jika dikonsumsi salah diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Mungkin sulit dipercaya, tetapi ini adalah fakta yang jelas saya konfirmasi saat merawat banyak pasien lansia. Mari kita mulai dari acar dan berbagai makanan asinan atau fermentasi. Bapak dan Ibu jika bicara soal makanan pendamping nasi, mungkin yang terlintas adalah acar asinan atau bahkan ikan asin. Makanan ini seolah menjadi simbol di setiap meja makan. Namun ada fakta yang hampir tidak diperhatikan orang, satu porsi kecil asinan atau ikan asin saja sudah mengandung jumlah garam yang sangat besar. Garam atau tepatnya natrium jika masuk ke dalam tubuh akan menahan air dan meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, dinding pembuluh darah akan menanggung beban berat setiap hari dan akhirnya mengarah pada hipertensi darah tinggi. Dan hipertensi adalah pembunuh diam-diam yang paling menakutkan bagi stroke dan penyakit jantung pada lansia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa makanan fermentasi bisa bermanfaat bagi kesehatan berkat bakteri, baik probiotik dan antioksidan sayurannya. Itu benar. Namun manfaat itu bisa tertutupi oleh jumlah garam yang berlebihan. Dokter jantung di seluruh dunia telah berkali-kali menekankan prinsip emas ini, kurangi jumlah garam yang dikonsumsi setiap hari. Hanya dengan mengurangi garam setengahnya saja, risiko hipertensi dan penyakit pembuluh darah otak akan menurun secara nyata. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan acar atau makanan asinan sepenuhnya. Saya pun tahu itu bukan sekadar makanan tapi budaya dan kenangan masa kecil. Masalahnya ada pada bagaimana kita memakannya. Pilihlah jenis yang rendah natrium atau sederhananya, kurangi porsinya dan imbangi dengan sayuran segar atau buah.
Makanan yang sedikit garamnya tidak akan merampas rasa yang akrab itu. Justru itu bisa menjadi hadiah berharga bagi jantung, pembuluh darah, dan umur panjang Anda. Selanjutnya adalah ginseng dan ramuan herbal. Dari dulu hingga sekarang, ginseng atau jamu sering dianggap sebagai harta karun dari alam dan hadiah berharga untuk menjaga tubuh. Baik dalam cerita lama maupun kehidupan sehari-hari, ginseng dan ramuan herbal dipercaya sebagai obat ajaib yang meningkatkan stamina, menghilangkan lelah, memperbaiki ingatan, bahkan memperpanjang umur. Hingga kini banyak orang tua yang menyeduh teh ginseng atau mengonsumsi suplemen herbal untuk menjaga kesehatan dan kejernihan pikiran. Faktanya ginseng memang mengandung zat aktif yang bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan meredakan stres mental. Namun di balik manfaat tersebut tersembunyi fakta yang kurang diketahui tapi bisa berbahaya, yaitu ginseng dan beberapa ramuan herbal bisa memicu interaksi diam-diam namun berbahaya dengan obat-obatan medis barat, terutama obat pengencer darah. Dokter melaporkan bahwa jika ginseng dikonsumsi bersama obat pengencer darah, khasiat obat bisa menurun sehingga darah lebih mudah membeku. Ini berarti bagi mereka yang pernah mengalami serangan jantung, memasang ring jantung atau berisiko stroke, dan sedang minum obat pengencer darah, jika menambahkan konsumsi ginseng atau herbal sembarangan, kemungkinan terbentuknya gumpalan darah akan jauh lebih besar. Saya pernah bertemu seorang pasien lansia yang rutin minum obat pengencer darah pasca operasi jantung. Karena saran teman yang bilang minum ginseng bikin sehat, beliau meminumnya setiap hari. Akibatnya angka pembekuan darahnya berfluktuasi tidak normal dan tanpa sadar beliau sedang membesarkan risiko komplikasi serius. Bukan berarti ginseng harus dihindari mutlak. Yang penting adalah cara konsumsinya. Jika sedang dalam pengobatan jantung atau minum pengencer darah, wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakannya. Ginseng bisa menjadi hadiah berharga, tapi hanya jika digunakan oleh orang yang tepat dengan dosis yang tepat dan di waktu yang tepat. Mari beralih ke makanan ketiga. Jika acar adalah jiwa dari meja makan, maka berbagai jenis sambal tauco terasi atau bumbu penyedap adalah jiwa dari rasanya. Bayangkan makan nasi tanpa sambal atau daging panggang tanpa bumbu kecap yang gurih pasti terasa hambar. Namun, bumbu-bumbu yang begitu dekat dengan kehidupan ini tanpa kita sadari menjadi penyumbang garam terbesar dalam diet sehari-hari. Masalahnya, kandungan garam dalam bumbu tradisional atau saus kita jauh lebih tinggi dari kebutuhan tubuh. Saat garam masuk ke darah, ia menahan air dalam tubuh, membuat jantung bekerja lebih berat dan tekanan pembuluh darah naik. Jika lama dibiarkan, dinding pembuluh darah mudah rusak, memicu hipertensi, dan membuka jalan bagi stroke atau serangan jantung. Para ahli jantung telah berkali-kali menekankan makan sedikit lebih asin dari yang disarankan saja sudah meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke secara nyata. Untungnya, kita bisa mengaturnya sedikit demi sedikit. Banyak pasien saya awalnya merasa sulit makan makanan yang kurang asin, hambar, tapi hanya dalam beberapa minggu, lidah mereka terbiasa, dan rasa alami makanan justru terasa lebih enak. Pilihlah bumbu rendah garam di pasaran, atau saat membuat sambal sendiri, gunakan lebih banyak rempah alami seperti bawang putih, cabai, dan jeruk nipis untuk mengangkat rasa tanpa perlu banyak garam. Sebenarnya mengurangi konsumsi garam setengah saja sudah bisa menurunkan risiko stroke secara signifikan. Kebiasaan makan sedikit lebih tawar adalah obat tak kasat mata yang bisa Anda berikan pada diri sendiri di setiap makan bersama keluarga. Keempat, minuman beralkohol. Membayangkan minum bir dingin atau tuak banyak pria parubaya yang langsung tersenyum. Dianggap sebagai teman akrab setelah makan, atau saat berkumpul bersama kawan, sekadar minum santai atau segelas bir agar tidur nyenyak. Sekilas terdengar tidak berbahaya, bahkan terasa seperti kebahagiaan kecil di masa tua. Namun kebenaran di baliknya sangat berbeda. Alkohol dan bir baik sedikit maupun banyak memengaruhi otak dan sistem kardiovaskular secara langsung. Saat diminum tekanan darah bisa berfluktuasi tidak teratur dan detak jantung menjadi tidak stabil. Bagi lansia yang elastisitas pembuluh darahnya sudah menurun, fluktuasi ini ibarat badai kecil yang berulang setiap hari menggerogoti kesehatan. Yang lebih berbahaya adalah interaksi alkohol dengan obat-obatan terutama pengencer darah. Seorang pasien pernah berkata kepada saya, "Dok, saya cuma minum sedikit supaya gampang tidur." Namun sedikit itulah yang merusak kontrol obat pengencer darah.
membuat darah terlalu encer, dan meningkatkan risiko pendarahan otak. Hanya beberapa gelas kecil saja bisa meningkatkan risiko pendarahan otak berkali lipat dibanding orang normal. Bukan berarti alkohol harus dilarang total bagi semua orang. Namun rekomendasi medisnya jelas harus dikurangi seminimal mungkin, dan jika memang ingin minum harus dalam batas aman. Terutama jika sedang minum obat khusus, dilarang keras meminumnya dan sebaiknya konsultasi dengan dokter. Jangan lupa, kebahagiaan berkumpul dengan teman bisa ditemukan dalam percakapan tawa dan kebersamaan, bukan hanya di gelas alkohol. Kesehatan dan umur panjang Anda adalah gelas paling berharga yang tak tergantikan. Bapak dan Ibu, seperti yang Anda lihat, makanan dan minuman sehari-hari kita tidak selalu tidak berbahaya. Yang penting bukanlah apa yang kita makan, tapi bagaimana kita mengonsumsinya. Mengurangi garam, berhati-hati dengan herbal, ginseng mengatur bumbu, dan membatasi alkohol. Inilah langkah awal sederhana, namun paling penting untuk menjaga jantung, otak, dan usia Anda. Mendengar berbagai peringatan tentang makanan yang tampak tidak berbahaya, tapi bisa merusak jantung dan otak ini, mungkin muncul pertanyaan. Lantas bagaimana cara makan yang menjaga kesehatan, memberi rasa aman, tapi tetap nikmat di meja makan? Pertanyaan itulah alasan saya ingin memberikan hadiah istimewa untuk Anda, yaitu 4 kebiasaan makan cerdas yang bisa dilakukan siapa saja setelah usia 40 tahun. Ini bukan diet ketat atau pantangan yang menyiksa. Ini adalah panduan sederhana, namun sangat praktis agar Anda bisa menikmati rasa kehidupan sekaligus menjaga jantung, pembuluh darah, dan umur panjang. Rahasia pertama, meja makan cerdas sesuai jam tubuh. Bayangkan makan seperti jam biologis tubuh kita. Setiap waktu dalam sehari, tubuh butuh bahan bakar berbeda. Pagi dan siang kita bekerja, bergerak, berjalan, atau mengobrol jadi butuh energi. Saat ini makanlah makanan yang mengenyangkan dan seimbang. Prioritaskan karbohidrat kompleks seperti beras merah, ubi jalar, atau biji-bijian utuh. Mereka memberi energi tahan lama dan menstabilkan gula darah. Tambahkan protein sehat seperti ikan tahu atau tempe untuk otot dan otak. Dan jangan lupa serat dari sayuran. Serat bekerja seperti penjaga pintu yang membuat gula diserap perlahan, mencegah kelelahan mendadak setelah makan. Namun, saat malam tiba, hari berakhir, dan lambung butuh istirahat, ini waktunya melambat. Makan malam ideal harus lebih ringan dari siang, porsi dikurangi, dan terutama kurangi garam untuk mencegah naiknya tekanan darah di malam hari. Hindari asinan, acar sayuran diuretik seperti asparagus, dan makanan tinggi gula cepat serap seperti nasi putih, kue, atau minuman manis. Makanan ini bisa merampas cairan tubuh atau membuat jantung bekerja keras semalaman. Sebaliknya, makan malam yang tawar membantu tidur nyenyak dan menstabilkan tekanan darah, meringankan beban jantung dan otak. Rahasia kedua, pahami peta interaksi makanan dan obat. Ini adalah pengetahuan yang bisa menentukan hidup mati, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun dan minum obat setiap hari. Banyak obat jantung pengencer darah atau obat darah tinggi bisa bertabrakan dengan makanan sehari-hari. Contoh utamanya adalah warfarin. Banyak yang mengira jika minum obat ini harus menghindari bayam, brokoli, atau kangkung yang mengandung vitamin K. Itu tidak sepenuhnya benar. Masalahnya bukan makan atau tidak, tapi konsistensi. Jika hari ini makan banyak, besok tidak sama sekali, tingkat pembekuan darah akan goyah. Jadi prinsip emasnya konsumsi dalam jumlah tetap secara rutin, jaga pola makan stabil, dan rutin cek darah sesuai arahan dokter. Contoh lain, jika minum obat pengencer darah seperti aspirin, jangan makan bawang putih mentah berlebihan atau suplemen bawang putih karena darah bisa jadi terlalu encer dan memicu pendarahan lambung atau otak. Anggaplah pola makan sebagai bagian dari resep obat Anda. Sebelum mengubah menu atau menambah suplemen herbal, konsultasilah dengan dokter. Rahasia ketiga, jam air dan garam. Sederhana, tapi berdampak langsung pada umur dan jantung. Tubuh butuh air, tapi minum banyak tidak selalu baik jika salah waktu. Di siang hari saat aktif, minumlah teratur untuk melancarkan darah. Namun di malam hari, terutama sebelum tidur, cukup basahi tenggorokan dengan gelas kecil saja untuk mencegah dehidrasi semalaman tanpa membebani kandung kemih. Minum terlalu banyak sebelum tidur, mengganggu tidur, dan membebani jantung serta ginjal. Soal garam harus lebih waspada. Ini pembunuh diam-diam yang sering diabaikan.
Kita terbiasa dengan rasa gurih acar kuah soto atau sambal, tapi di baliknya ada garam yang luar biasa banyak. Garam berlebih menaikkan tensi dan membuat dinding pembuluh darah bengkak seperti balon, lama-lama hilang elastisitasnya dan mudah rusak. Penelitian membuktikan kurangi garam setengah saja risiko stroke turun 20,30%. Untungnya, lidah kita bisa beradaptasi. Mulai hari ini, makanlah sedikit lebih tawar. Dalam beberapa minggu, lidah akan terbiasa dan Anda tetap bisa menikmatinya. Pembuluh darah Anda akan berterima kasih. Rahasia terakhir dan terpenting, jadilah dokter pertama bagi diri sendiri. Tidak ada yang mengenal tubuh Anda sebaik diri Anda sendiri. Mengamati diri adalah kunci mendeteksi bahaya sejak dini. Mulailah dengan mengukur tekanan darah, minimal 2 kali sehari, pagi saat bangun dan malam sebelum tidur. Jangan ukur langsung setelah olahraga atau makan, duduklah sejenak. Tips kecil setelah ukur sambil duduk, cobalah berdiri dan ukur lagi 1,3 menit kemudian. Jika tekanan darah turun drastis saat berdiri, itu mungkin hipotensi ortostatik yang bisa memicu pusing, jatuh, bahkan stroke. Bagi penderita diabetes, jangan hanya bergantung pada obat. Lakukan eksperimen kecil, ubah jam makan, lalu catat gula darah sebelum dan sesudahnya. Anda akan tahu bagaimana tubuh bereaksi dan menemukan pola makan paling pas. Tindakan kecil ini menjadi perisai kuat yang menjaga kesehatan, memperpanjang umur, dan memberi kehidupan tenang bersama keluarga. Saya percaya jika Anda mempraktikkan 4 kebiasaan makan cerdas ini setelah usia 40 tahun, setiap suapan bukan hanya pengisi perut, tapi menjadi obat yang menghidupkan jantung, otak, dan menjaga stamina Anda sebagai pria maupun wanita. Dengan begitu, Anda akan hidup lama, sehat, dan bahagia bersama keluarga. Kita sudah berjalan jauh bersama membahas dari sayuran di meja makan hingga makanan tradisional dan herbal. Satu hal yang ingin saya tekankan, rahasianya bukan pada melarang total, tapi pada makan dengan terkendali di waktu yang tepat dan situasi yang tepat. Keseimbangan adalah kunci menjaga jantung, melancarkan pembuluh darah, dan menjaga vitalitas. Saya tidak menyuruh Anda berhenti total makan asinan bawang putih atau sesekali minum bersama teman. Namun, pahamilah tubuh Anda, kendalikan konsumsinya dengan bijak, agar makanan menjadi obat yang membangun kesehatan, bukan musuh tak terlihat. Sudah terbukti secara ilmiah, orang yang makan dengan kendali dan punya gaya hidup sehat, umurnya lebih panjang dan kualitas hidupnya jauh lebih baik. Jadi, tanyakan pada diri Anda mulai hari ini, bagaimana saya akan memulai perubahan demi hidup yang lebih sehat, lebih lama, dan lebih bahagia bersama keluarga. Jika cerita saya bermanfaat, silakan tinggalkan pesan singkat di komentar atau sekadar berbagi pemikiran. Respons kecil Anda adalah motivasi bagi saya untuk terus menyampaikan pengetahuan yang jujur, ilmiah, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari di saluran sehat. Itu menyenangkan. Terima kasih.